Akan bahas hal ini bersama analis sepak bola, Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Bu Radit. Oke, Bung Wes langsung aja. Alih-alih jadi penasihat teknik, kenapa nggak jadi dirtek aja? Padahal Jordi Cruyff ini kan di FC Barcelona juga udah sporting director gitu. Iya, izin saya tersenyum ya mendengar alasan-alasan yang disampaikan oleh federasi kita dalam pemilihan. Kesannya kita ini benar-benar ketiban durian runtuh, orang-orang yang sedang nggak dapat kerja di sana di KNVB diberikan ini, kami punya orang kualitas nih. Ya. Benar berkualitas. Bagi saya, mendingan saya pilih Jordi Cruyff sebagai pelatih kepala sekalian daripada misalkan Patrick Kluivert yang minim pengalaman juga dibandingkan Oke. Jordi. Lalu kalau kita bicara sebagai penasihat teknis, apakah saat ini kita butuh dibandingkan kita butuh direktur teknik yang harusnya juga bisa menjadi penasihat bagi pelatih kepala? Karena uh, status penasihat teknis kan nggak punya tanggung jawab, hanya memberikan masukan saran. Lalu tadi disebut sampai menyinggung Valencia tuh tadi. Saya termasuk tim yang ikut menyempurnakan Valencia kemarin dan itu tidak gampang dan sangat tidak gampang kalau kita tidak ada di tempat saat ini kita bekerja di Indonesia ini begitu luas. Gaya sepak bola kita beragam-ragam bermain. Jadi saya juga nyari-nyari gitu ya. Kontraknya berapa tahun ya si Jordi Cruyff? Oke. Nggak pernah diumumkan. Saya cari di situs PSSI juga karena nggak diumumkan. Kontraknya sepertinya, Iya nggak sebentar. ya kontraknya sepertinya sampai direktur tekniknya ketemu kayaknya di Bung Wes. Saya nggak tahu. Kalau menemukan direktur teknik sebelumnya, kemudian disebut menyinggung Valencia, Valencia butuh waktu berapa lama dan Luis Milla itu mengumpulkan pelatih-pelatih nasional dan diskusi seperti apa sih yang gaya bermain yang ada di daerah sana sehingga cocok dipakai buat Valencia. Oke, tapi oke lah ini mengundang kontroversi, mengundang kritik juga soal kemunculan penasihat teknik ini. Tapi kita juga tetap harus membangun rasa optimisme lah ya untuk timnas Indonesia. Tadi juga Ketum PSSI Erick Thohir bilang bahwa Jordi ini pernah memegang posisi penting di Barcelona dan mengakhirkan bintang-bintang besar. Tapi untuk kondisi sepak bola tanah air sekarang, terutama timnas, gimana Bang Wes bisa melihat sisi optimisme sepak bola kita di tangan atau di bawah campur tangannya Jordi Cruyff ini? Ya, hidup kita harus punya harapan, punya optimisme ya, Radhi. Ya. Tapi kita jangan membandingkan tim nasional dengan klub sekelas Barcelona yang dia punya sumber pemain sepak bola banyak. Ketika dia Jordi ditugaskan menjadi direktur Barcelona, dia sudah mantau sejumlah banyak pemain, termasuk Rafinha diambil itu dia sudah pantau. Ya. Nah, itu kan lokasinya gampang ya. Kalau dia memantau, tugasnya memantau pemain-pemain kita, ya dia harus buru-buru ke sini. Lihat liga kita, tidak bisa hanya lihat televisi gitu ya. Tugasnya, nama besarnya, makanya tadi saya katakan, kalau saya mendingan dia berarti kepala. Saya lebih yakin bersama Jordi Cruyff kalau memang dari awal ditugaskan itu bukan mendadak-mendadak dapat durian runtuh, dapat Jordi, mau nggak Jordi buat di PSSI? Oh mau gitu kan, kesannya jadi begitu. Skema ini skenario bahwa kita butuh dirtek, kita butuh penasihat teknis, kita butuh ini, yuk satu gelondongan dapat. Oke, kalau Patrick kemarin kan sudah dalam tanda kutip bahasa Indonesianya belusukan lah ya gitu ya ke klub-klub, melihat pertandingan, memantau. Apakah hal ini juga harus dilakukan oleh Jordi ketika tiba di Indonesia awal Maret nanti? Saya pikir iya, karena tadi kita kan nunggu ya kontraknya berapa lama. Kalau hanya mencari direktur teknik berarti jangan menyinggung Valencia. Karena sebagus-bagusnya buah itu tadi dia butuh batang, butuh akar yang kuat dan tanah yang subur. Nah, football development ini yang kita butuhkan masukan dari mereka. Jadi jangan kita membangun sepak bola hanya fokus ke timnas. Bagaimana dengan anak-anak kita yang latihan mati-matian dari pagi sampai sore mengorbankan masa depannya, dia tidak punya pintu lagi untuk masuk timnas karena nggak diperhatikan itu. Makanya football development, pelatih diperbaiki, wasit diperbaiki, infrastruktur juga harus kita perbaiki. Kalau ngomongin football development berarti bukan hanya timnas dong ya? Ya ini sepak bola Indonesia di bawah PSSI semua ya harus dipantau juga dong sama Jordi kalau gitu. Betul, jadi federasi jangan hanya ngurusin timnas. Kesannya pemberitaannya sekarang itu. Kalau pelatih kepala belusukan mencari penonton pemain itu wajib nanti. Cuman kenapa diberitakan heboh? Karena ada ketum yang untuk pertama kali nonton di Stadion Liga 1 kan.
Jadi Ya. seolah-olah untuk memukul narasi berita kecintaan orang kepada Sintayong dipukul dengan narasi strategi yang sudah Hmm. dipersiapkan oleh PSSI, kan jadinya kita menjadi apa ya, menjadi pro dan kontra. Nggak begitu lah, masa kita Oke. bangun sepak bola dengan hate dan kebencian gitu, nggak Ya. boleh. Ya, terakhir Bung Wes, alih-alih memilih penasihat teknik sepak bola atau timnas Indonesia, saat ini kan posisi asisten pelatih lokal juga belum ada. Dengan kondisi seperti ini, apa yang harus PSSI lakukan sebenarnya? Ya kemarin kan kita baca bahwa ternyata tidak yang disodorkan itu 10 nama ya. Katanya belum mencapai standar yang diinginkan. Nah, itu yang harus kita kembangkan, termasuk tadi football development, Hmm. mengembangkan kepelatihan termasuk bahasa. Karena kan komunikasi jadi kendala dengan Sintayong nih, Ya. disebut-sebut kemarin jadi masalah. Hmm. Nah, sekarang juga cari pelatih, cari asisten yang harus bisa berkomunikasi dengan Patrick Kluivert tanpa penerjemah. Hmm. Nah, itu yang Oke. mungkin jadi satu titik penting bahwa football development itu tidak hanya soal liga, juga soal pelatih, soal kondisi kemampuan pelatih kita menyerap ilmu, teknologi, dan berkomunikasi dalam berbahasa Inggris ya, atau Oke. bahasa asing lainnya. Oke. Baik, terima kasih Bung Wes perspektifnya soal Jordi Cruyff yang bergabung jadi pelatih teknis di Timnas Indonesia. Kita berbincang kapan-kapan lagi soal Timnas Indonesia. Baik. Terima kasih Bung Wes. Selamat malam. Ya.